Bentar, saya share screen. Nah, ini nanti bisa kita tampilkan nih Pak Daniel saat acara lagu ini. Berbeda di antara kita bukan suatu halangan. Bergandeng tangan, berjalan berdampingan. Kita semua saudara, saling menyayangi. Bertoleransi, saling mengerti, dan saling berbagi. Mari bersatu, mari bersama. kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah
Ya, Indonesia merayakan perbedaan. Salam semua saudara, karena kita semua bersaudara. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kita menginjak ke diskusi malam hari ini, dan kita akan dipandu oleh moderator kita, yaitu dengan Bapak Kanjeng Raden Tumenggung Dr. Otto Bambang Wahyudi Dwi Jodipuro. Maaf ya, panjang banget ini soalnya namanya. Selamat malam, Rahayu, Bapak Otto BW Wijodipuro. Malam Rahayu Pak Otto. Ayu. Waktu dan tempat saya persilakan. Hai, terima kasih Mbak Ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Wicek Dongkien. Rahayu. Rahayu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Gusti Kang Murbeng Dumadi, Gusti Kang Moho Welas, lan Gusti Kang Moho Asih, bahwa kita masih dikaruniai satu kesehatan, satu karunia kesehatan yang tak ternilai harganya. Dan itu semua harus kita jaga. Kesehatan adalah pangkal segala-galanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dokumen Abu Dhabi dan telah dinyatakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa tanggal 4 Februari dinyatakan sebagai Hari Persaudaraan Manusia. Sehingga tepatlah IMP, jargon IMP, kita semua saudara. Ini yang atau yang disebut dengan International Day of Human Fraternity. Ini yang menjadi terkenal. Tetapi ada satu hal yang dapat kita petik dalam hal ini adalah dokumen itu tinggal dokumen. Tulisan tinggal tulisan. Apalah arti sebuah dokumen? Manakala tidak kita laksanakan. Tidak ada satu aksi nyata. Karena sampai saat ini ternyata secara realitas bahwa kita masih banyak yang terpecah-pecah. Pendirian tempat ibadah, pelarangan ibadah pada salah satu agama juga menjadi satu hal yang masif di Indonesia ini. Bahkan sampai-sampai Forkompinda pun juga turun tangan untuk melarang satu pendirian tempat ibadah di beberapa daerah atau kabupaten kota. Ironis sekali, kita merayakan Hari Persaudaraan yang dirayakan 4 tahun yang lalu, lebih 2 hari. Ini, jadi kita sudah 4 tahun lebih 2 hari kita merayakan Hari Persaudaraan. Tetapi sampai detik ini kita masih dalam satu proses. Kasihan Indonesia kalau terjadi hal-hal yang sampai saat ini masih demikian. Pertentangan antar agama yang satu dengan agama yang lain, kepercayaan yang satu dipertentangkan dengan agama dan sebagainya. Sehingga kita perlu untuk merefleksi kembali apa yang terjadi pada tanggal 4 Februari 2019, kemudian saat ini kita berdiri di mana, dan apa yang akan kita lakukan berikutnya. Ini menjadi satu tantangan bagi kita semua. Dan malam hari ini, kita ada 2 narasumber. Yang pertama adalah, saya panggil terlebih dahulu, Bapak Romo Herman Yosef Suhardianto. Selamat malam Pak Suhardianto. Selamat malam. Jadi, saya panggil Pak Herman atau Pak Suhardianto?
Suhardianto. Suhardianto. Nah, ini supaya saya tidak salah, Pak. Ini yang Suhardianto. Ini kemudian yang kedua, ini adalah pengasuh pondok pesantren Ahlus Shafa wal Wafa sekaligus Ketua Umum Indonesia Merayakan Perbedaan. Mana minggu yang lalu sudah absen. Nah, ini sudah absen dari Zoom atau online Indonesia Merayakan Perbedaan. Semoga harapan saya, Gus Misam, sugeng dalu Gus. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Senin ini dan berikutnya, Senin-Senin berikutnya tidak ada satu kendala Gus. Amin, amin. Iya Pak Oto. Terus Ali Bine sedang pengajian nang Tuban, ngono terusan. Bukan alibi Pak Oto, memang. Iya. Nah, ini baik. Yang pertama, mari kita dengarkan bersama-sama. Kita dengarkan bersama-sama uraian dari Bapak Suhardianto. Apa dan bagaimana dokumen Abu Dhabi yang dikaitkan dengan dari perspektif agama Katolik. Saya persilakan Pak Suhardianto. Alokasi waktu sekitar 20 sampai 25 menit. Monggo Pak Suhardianto. Terima kasih. Memang amat mengherankan bisa terjadi pertemuan di Abu Dhabi itu bahkan sampai membuahkan pernyataan kesepakatan yang luar biasa. Pasti ini persiapannya sudah lama sekali. Karena itu sungguh-sungguh tidak mudah. Dan yang menjadi kendala biasanya memang karena tidak ada pertemuan, jadi semua dengan pikirannya sendiri-sendiri. Tetapi bahwa ada yang berinisiatif untuk menemukan itu dan mengupayakan itu sungguh-sungguh luar biasa. Dan akhirnya dokumen itu terjadi. Namun sebelumnya saya mau kembali ke kira-kira 800 tahun yang lalu. Jadi 800 tahun yang lalu, ketika perang salib, waktu itu perang salib, itu Paulus mengumumkan perang salib, Santo Fransiskus Assisi, jadi Santo Fransiskus yang dari Assisi, itu tidak setuju dengan perang salib itu. Itu ya penghancuran dan banyak sekali penderitaan. Dan dia tidak hanya tidak setuju, tetapi juga dia berinisiatif mau menemui Sultan yang waktu itu cukup berkuasa di Mesir, itu Sultan Malik Al-Kamil. Sultan Malik Al-Kamil. Dan waktu itu memang kekuatannya mungkin kalau sekarang mungkin seperti negara superpower seperti itu. Jadi menghadap Sultan ini, wah bahayanya besar sekali. Tetapi anehnya itu Santo Fransiskus itu tetap nekat berangkat. Dia juga sudah diperingatkan oleh Paus untuk tidak berangkat, tetapi dia tetap berangkat. Dia juga sudah diberitahu nanti bahaya, nanti akan macam-macam bahayanya, bisa jadi kamu akan dibunuh dan seterusnya. Tetapi yang mengherankan bahwa Santo Fransiskus tetap berangkat. Kalau dia tetap berangkat, memang ada dua keyakinan. Bahwa Tuhan memang menghendaki bukan pertempuran, tetapi perdamaian atau cinta kasih. Jadi hubungan manusia yang baik itu yang menjadi kehendak Tuhan. Itu yang dia yakin. Dan yang keyakinan yang kedua, nah ini yang sulit sekali, bahwa dia percaya bahwa Sultan Malik Al-Kamil itu juga mempunyai maksud baik.
memang terjadi perang, tetapi Santo Fransiskus masih percaya bahwa di balik itu semua ada maksud yang baik. Nah, karena dia yakin akan maksud yang baik yang dimiliki oleh Sultan Malik Al-Kamil ini, dia berani berangkat. Walaupun dalam pengalaman perjalanan memang sulit dan juga dia sempat ditangkap, kalau tidak salah juga sempat diinterogasi dan macam-macam, hampir dibunuh juga. Tetapi itu tidak menyurutkan keyakinan, kepercayaannya bahwa Sultan Al-Kamil akan menerima dia. Karena dia percaya Sultan Al-Kamil punya maksud yang baik. Mungkin dia belum tahu persisnya apa, tetapi dia percaya itu. Dan akhirnya setelah bertemu Sultan Malik Al-Kamil, memang ya setelah ditanya macam-macam, akhirnya terjadilah titik temu. Jadi Sultan Al-Kamil menghargai Santo Fransiskus ini dengan maksud-maksudnya dan juga mengaguminya kok dia berani tidak taat pada paus, malah datang ke Mesir ke tempat Sultan ini. Dan akhirnya memang ada pembicaraan yang menarik antara mereka. Dan salah satu yang kami rasakan sebagai manfaat, yang kami rasakan sebagai orang Katolik sebagai manfaat dari pertemuan itu anak buah dari Santo Fransiskus, yaitu para Romo-Romo Fransiskan, itu diperkenankan memelihara tempat-tempat suci di di Israel itu, tempat-tempat suci bagi orang Kristen. Seandainya tidak mendapat izin dari Sultan Al-Kamil, mungkin sudah banyak yang hancur sekarang. Nah, itu diberi izin, lalu Fransiskana yang memelihara itu sampai sekarang terpelihara dengan baik. Itu kami amat bersyukur pada Sultan Al-Kamil bahwa dia memberi lisensi pada Santo Fransiskus. Jadi tidak hanya ya damai-damai, tetapi mereka diberi izin untuk itu. Dan hubungan memang baik sekali antara Sultan Al-Kamil dengan Santo Fransiskus setelahnya. Tapi yaitu setelahnya. Sebelumnya memang ketakutan, ragu-ragu dan sebagainya. Tetapi Fransiskus Asisi yakin. Mengapa dia amat yakin? Karena yang di atas Allah yang Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, dan Allah itu Maha Baik yang akan mengurus itu semua. Itu keyakinan dia tentang Allah itu. Maka itu yang membuat dia berani. Dan akhirnya memang terjadi yang baiklah yang terjadi. Nah, bahwa itu inisiatif awalnya itu untuk saya amat mengherankan sekali. Ketika dia datang juga awalnya amat dicurigai. Tetapi setelah ada pembicaraan dan dialog, cairlah. Nah, rupanya ini yang memberi inspirasi pada Paus yang sekarang, Paus Fransiskus sekarang namanya juga. Beliau mengambil nama Fransiskus juga karena beliau mau meneladan Santo Fransiskus ini. Maka dia juga amat serius dengan perdamaian. Maka kemana-mana yang terakhir ini sekarang ke Kongo. Nah, kalau dilihat dari segi kesulitannya, mungkin lebih sulit waktu Santo Fransiskus akan ke sana. Kesulitan yang harus dihadapi itu lebih besar daripada panitia yang mengupayakan pertemuan di Abu Dhabi itu. Tetapi walaupun demikian, pasti juga tidak tanpa kesulitan. Karena itu budaya yang lain, bahasa yang lain, keyakinan iman yang sangat lain. Menemukan titik temunya itu sungguh-sungguh tidak mudah. Itu hanya mungkin kalau masing-masing percaya pada yang lain. Mulai percaya. Jadi pihak Katolik percaya akan maksud dari pihak Muslim, dan Muslim juga percaya akan maksud baik pada Katolik. Kalau tidak ada kepercayaan bahwa yang lain mempunyai maksud baik, mustahil itu bisa terjadi. Dan syukurnya akhirnya itu terjadi, ada kepercayaan. Nah, yang semacam ini akhirnya membuahkan dokumen itu.
Dan dokumen ini memang mengangkat ajakan untuk berdialog, ajakan untuk bekerja sama, juga ajakan untuk saling pengertian. Agama itu kan mengajarkan yang baik, selalu mengajarkan yang baik. Maka tidak boleh terjadi bahwa agama kok memprovokasi peperangan. Maka dalam dokumen Abu Dhabi itu tentang ini juga diangkat. Juga agama tidak boleh memancing kekerasan atau pertumpahan darah. Nah, ini yang diangkat di dalam dokumen itu. Jadi ajakan untuk memang berdamai, berdialog, menghargai yang lain, dan percaya bahwa masing-masing mempunyai maksud yang baik, dan juga masing-masing percaya yang lain yang melakukan yang baik. Nah, itu didokumentasikan kemudian. Dan itu disetujui, ya, disetujui. Kalau tidak setuju kan pasti salah satu tidak mau tanda tangan, ya. Bahwa dua-duanya mau tanda tangan berarti itu disetujui. Tapi benar seperti yang dikatakan oleh Pak Oto tadi, tidak ada gunanya yang baik itu ditandatangani, dirayakan, tetapi tidak sampai ke masyarakat. Nah, hari ini memang Pak Oto mengajak kita bicara dengan maksud ini bisa lebih sampai ke masyarakat, tidak hanya sampai di Abu Dhabi atau sampai kemudian di Almari Vatikan maupun Almari Abu Dhabi, tetapi sampai ke kita semua. Maka juga seusai pembicaraan kita ini memang menjadi kewajiban kita untuk mensosialisasikannya, menularkannya kepada yang lain. Nah, berkaitan dengan itu, kalau di Indonesia itu orang Katolik itu Ketua KWI itu Monsinyur Antonius Subianto Buyamin pada seminar nasional dengan tema menghidupkan dokumen Abu Dhabi di Universitas Katolik Indonesia juga mengajak kita untuk memperhatikan nilai-nilai itu dan menyebarkannya, menurunkannya pada yang lain. Dan bukan hanya menyebarkannya, tetapi juga mengamalkannya, mengimplementasikan atau mengamalkannya. Supaya itu tidak hanya berhenti pada tulisan, tetapi semakin banyak dipahami, dan yang penting semakin banyak diamalkan. Nah, berkaitan dengan ini memang masih banyak tantangan kami, tantangan praktis, teknis, banyak. Selain itu juga masih banyak juga pihak-pihak yang masih mempunyai kecurigaan besar pada yang lain. Nah, mereka ini sebetulnya yang kepada mereka ini penting kita bisa menyampaikannya. Karena banyak sekali yang sudah berpikiran positif seperti yang ditulis dalam dokumen ini. Ajakan untuk tidak memakai kekerasan, ajakan untuk tidak memakai agama, kekerasan dan sebagainya. Tetapi kenyataannya juga banyak yang masih belum percaya pada kebaikan dari agama lain. Dan ini masih menjadi masalah. Maka sosialisasi dari ini memang masih perlu dilakukan dan perlu dilakukan. Maka memang baik sekali Pak Oto sudah mengajak kita membicarakan ini. Tapi memang kita yang sudah diajak membicarakan ini, diajak pula juga untuk menularkannya pada yang lain. Dan menularkan itu baik pada kelompok lain, tapi juga pada kelompok kita sendiri, karena kelompok kita sendiri atau kalau saya kelompok Katolik sendiri juga masih banyak yang berprasangka yang tidak benar terhadap kaum Muslim, banyak itu. Dan saya juga yakin di antara saudara Muslim juga banyak yang punya prasangka yang buruk terhadap Katolik yang tidak benar. Nah, ini menjadi tantangan kita masing-masing. Saya sebagai Katolik lebih mensosialisasikan pada yang Katolik, lalu Anda yang Muslim yang sudah bisa menerima ini, mensosialisasikannya kepada teman-teman Muslim juga. Hanya dengan itu bisa. Jadi kita mensosialisasikan pada teman kita masing-masing. Anda mensosialisasikan pada teman Anda masing-masing. Kalau saya mensosialisasikan pada yang Muslim mungkin tidak segera bisa ditangkap. Tidak akan segera ditangkap. Tetapi kalau yang mensosialisasikan Anda, akan mudah ditangkap oleh mereka. Demikian juga teman-teman kami yang Katolik akan cepat percaya, mudah menerima kalau
saya yang mensosialisasikan ini. Jadi berkaitan dengan ini, pertama kita harus mensosialisasikan, dan supaya lebih mudah, saya mengusulkan kita mensosialisasikan pada teman-teman kita dulu yang utama. Nah, kalau ini bisa berjalan, akan baik. Dan Anda juga mensosialisasikan pada teman-teman Anda. Nah, lalu nanti kumulatifnya memang banyak yang sudah. Nah, semakin banyak yang memahami ini, lalu akan semakin mudahlah terjadi dialog. Dan akan lebih baik lagi juga bisa terjadi perjumpaan. Karena ketika orang mengalami perjumpaan, pikiran-pikiran yang sebelumnya keliru, perasaan itu hilang dengan perjumpaan. Apalagi kalau dengan pergaulan akan lebih baik lagi. Maka berkaitan dengan ini semua, pentinglah kita juga mengupayakan perjumpaan-perjumpaan antara saudara-saudara Muslim maupun saudara-saudara Katolik maupun Kristen. Tetapi dokumen Abu Dhabi ini bukan hanya soal Katolik sama Muslim, berlaku juga terhadap agama-agama lain. Jadi kalau yang dari agama-agama lain bisa menerima ini dengan baik, Anda juga bisa mensosialisasikannya kepada penganut agama sesuai agama Anda. Saya sendiri kok merasa dokumen Abu Dhabi ini bukan hanya masalah dokumen Islam dengan Katolik, bukan. Tapi ini dokumennya orang beragama. Jadi Katolik dengan Islam, Protestan dengan Islam, Islam dengan Hindu, Islam dengan Buddha, dan seterusnya. Karena memang suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, konflik-konflik ada di dunia itu yang paling sadis itu di antara umat beragama. Itu kan ironis sekali, toh. Mereka mengajarkan yang baik, tetapi de facto kok malah sering perang dengan yang lain. Ya sering karena masalahnya prasangka buruk. Nah, prasangka buruk ini hanya bisa dihilangkan dengan dialog dan perjumpaan. Nah, marilah Bapak Ibu berkaitan dengan ini kita mengusahakan perjumpaan-perjumpaan, kita usahakan dialog-dialog, dan semoga dengan ini akan semakin bisa terimplementasi dokumen. Dan kalau ini bisa semakin luas terimplementasi, maka juga konflik-konflik yang karena agama juga bisa banyak diminimalisir. Nah, berkaitan dengan ini, saya terima kasih pada Pak Oto yang inisiatif mengajak kita mengangkat perkara ini. Dan saya juga bersyukur bahwa Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar Ahmed Al-Taib sudah bertemu dengan kita. Juga bahwa waktu itu Santo Fransiskus Assisi berani berinisiatif luar biasa yang seperti ini. Dan syukur juga bahwa Sultan Malik Al-Kamil menanggapi dengan baik. Sehingga buahnya masih bisa kita nikmati sampai sekarang. Kurang-kurangnya bahwa Tanah Suci itu masih bisa diurus oleh Fransiskan dan terpelihara sampai sekarang. Itu manfaat bagi kami. Manfaat bagi Anda yang lebih lanjut mungkin saya tidak tahu ya. Moga-moga juga ada banyak manfaatnya. Terima kasih dari saya, cukup sekian dulu. Terima kasih Pak Suhardianto. Menarik, luar biasa sekali apa yang sudah diuraikan. Di mana salah satu di antaranya adalah isi dari dokumen Abu Dhabi adalah memperbanyak dialog-dialog antar agama. Ini yang kemudian juga tidak dapat kita pungkiri bahwa masih ada di antara umat kita, baik umat Katolik maupun umat agama-agama yang lain, juga kurang sepaham dengan adanya dokumen Abu Dhabi tersebut, sehingga perlu adanya satu sosialisasi. Sama dengan kalau kita lihat ayam, seekor ayam yang bertelur, kadangkala ada yang akhirnya setelah menetas, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna hitam. Tidak semuanya berwarna putih. Anak-anak kita pun juga begitu, dari sumber yang sama, dari gen yang sama, ternyata juga mempunyai satu sifat karakter yang berbeda. Ini yang, jadi itu adalah satu hal yang alami sebenarnya Pak Suhardianto. Bapak Ibu sekalian, kemudian saya berikutnya akan
masuk mengerucut kepada Gus Nizam. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di dalam benak saya ada satu pertanyaan yang cukup sulit saya untuk bisa menjawab. Apakah sesuatu agama ini memerlukan adanya pengakuan dari suatu negara? Karena apa? Di dalam dokumen Abu Dhabi, khususnya pada dokumen yang ke-6 dan ke-7, ini sasaran saya kepada Gus Nizam. Ya. Saya bacakan aja, dokumen yang ke-6 adalah perlindungan tempat ibadah, sinagoga, gereja, dan masjid adalah kewajiban yang dijamin oleh agama. Satu. Kemudian yang berikutnya yang ke-7, ini saya singkat saja ini. Terorisme menyedihkan dan mengancam keamanan baik mereka di timur atau barat, utara atau selatan, dan menyebarkan kepanikan, teror, dan pesimisme. Tetapi ini bukan karena agama. Bahkan ketika para teroris memperalatnya, ini disebabkan oleh akumulasi penafsiran yang salah. Saya garis bawahi dalam tanda petik, karena salah penafsiran yang salah. Bagaimana menurut Gus Nizam? Karena terakhir di Sintang, kasus di Sintang, kemudian kasus di Sukabumi, kasus di Bogor pun juga masih terjadi di Indonesia. Monggo Gus Nizam. Terima kasih Pak Utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. 12 butir hasil dokumen Abu Dhabi yang telah ditandatangani oleh dari Islam Grand Sheikh Al-Azhar Abu Thayyib, dan dari Katolik Santo Franciscus, Paus Fransiskus. Paus Fransiskus, itu memang benar-benar kesepakatan yang diimpikan setiap insan beragama. Walaupun sesungguhnya kesepakatan semisal itu sudah terjadi di zaman Nabi Muhammad masih hidup. Di antaranya ya intisarinya hampir sama, bahwa Nabi Muhammad dengan tegas menyeru dan mengabarkan bahwa Islam harus benar-benar rahmatan lil alamin. Di antara bukti rahmatan lil alaminnya adalah turut menjaga tempat-tempat ibadah. Maka Nabi yang mengancam barang siapa dari umatku yang menghancurkan atau merusak tempat-tempat ibadah agama lain, dianggap oleh Nabi itu sama dengan telah murtad dan bukan termasuk golongan kami. Namun pemahaman dari kaum muslimin sendiri masih beraneka, khususnya dalam bidang toleransi beragama. Ini tidak bisa kita pungkiri, sesungguhnya yang belum arif billah atau yang belum selesai dalam memahami agama dan mengamalkannya hampir dipastikan belum bisa menerima kesepakatan yang telah ditandatangani kedua belah pihak yang mewakili seluruh umat beragama. Maka tidak ada solusi
selain kita harus mengajak masing-masing umat kita untuk menggali lagi kitab sucinya masing-masing dan memahaminya dengan benar serta mengamalkannya sesuai dengan pemahaman yang dipahami. Sebagaimana salah satu di antara implementasi dari dokumen Abu Dhabi adalah ya kita mengadakan IMP, ini juga termasuk bentuk implementasi dokumen Abu Dhabi. Walaupun jangkauannya masih sangat kecil. Namun dengan kita terus istiqomah menjaga kegiatan IMP ini setiap Senin pukul 19.17 hingga 21.17 dengan niat tulus mengumandangkan salam semua saudara. Insya Allah karena niat baik kita semua ini, Tuhan akan membantu kita dengan fasilitas-fasilitas lain yang akan kita jalankan di masa-masa yang akan datang. Saya meyakini bahwa dari umat Islam yang belum bisa toleransi dalam arti hakiki dengan berbaik sangka kepada umat lain, saya simpulkan mereka itu belajarnya masih kurang tekun atau pemahamannya masih dangkal. Terlalu banyak ayat dan hadis Nabi yang menjelaskan bahwa intinya semua manusia adalah keluarga besar Allah, di mana tidak dibenarkan kekerasan atau peperangan mengatasnamakan agama. Setelah Fathu Makkah, itu akhir-akhir Nabi Muhammad berdakwah kira-kira 2 atau 3 tahun sebelum meninggalnya. Dengan tegas Rasulullah bersabda bahwa tidak boleh ada peperangan atau menumpahkan darah atas nama agama. Maka peperangan-peperangan yang terjadi setelah itu sesungguhnya tidaklah atas nama agama. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa peperangan-peperangan setelah Fathu Makkah itu terjadi karena politik, saling berebut pengaruh atau kekuasaan yang masing-masing merasa benar dan mengatasnamakan agama. Ya, ini yang sulit kita kemudian menilai dengan sejujurnya, karena masing-masing pihak meyakini berada di posisi benar. Maka dengan dokumen Abu Dhabi yang telah disepakati itu, mari kita sebarkan, mari kita sosialisasikan di umat kita masing-masing, dan mari kita isi pemahaman umat terhadap agama yang diyakini kebenarannya itu dengan terus menunjukkan mengedepankan cinta kasih dan perdamaian antar manusia dan bahkan dengan makhluk-makhluk lain, yang sesungguhnya kita dengan makhluk lain saling membutuhkan, saling
mengisi, saling melengkapi. Jika tidak demikian, maka kebahagiaan hakiki tidak akan didapat. Adapun tentang adanya kekerasan atau anarki yang terjadi di sebagian wilayah kita, itu semua sekali lagi saya tekankan bukan atas nama agama. Mereka yang melakukan kekerasan mengatasnamakan agama sesungguhnya itu arogan dan tidak bisa dibenarkan. Sebab sekali lagi Piagam Madinah dan hadis-hadis Nabi telah banyak melarang melakukan tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Bagi yang telah memahami itu, ya tidak akan terpengaruh oleh tindakan-tindakan yang mengatasnamakan agama Islam. Saya pribadi tidak akan terpengaruh akan ajakan-ajakan peperangan atau kekerasan yang mengatasnamakan agama. Agama diturunkan ini untuk menghindari itu semua. Maka siapapun yang beragama dengan benar dan baik, pastilah tidak akan berjiwa tega atau kejam atau tidak manusiawi. Pastilah jiwanya akan penuh dengan kasih yang tak pilih kasih dan merubah kemungkaran dengan adil dan bijaksana sebisa mungkin tanpa menumpahkan darah atau tanpa merusak. Karena terutama bagi kaum sufi sudah final bahwa kaum sufi, Islam sufi keyakinannya telah final, tidak mengakui kelompok Islam manapun yang melakukan tindak kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Karena kuasa Tuhan cukuplah sebagai keyakinan kita bahwa Tuhan mampu merubah dengan kuasanya tanpa susah payah atau tanpa mengorbankan, apalagi sampai membunuh manusia. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, Pak Utuh, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya mari kita dialog interaktif, menanggapi atau memperdalam, memperluas tema kita kali ini. Demikian Pak Utuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Gus Nizam. Memang sesuatu hal yang kalau kita lihat dari sejarah memang dan perkembangan pada saat ini tidak ada peperangan dengan mengatasnamakan agama. Yang ada adalah masalah politik. Politik yang membonceng agama di belakangnya. Ini terjadi kalau kita lihat di dalam sejarah setelah wafatnya Nabi Muhammad. Ternyata juga terjadilah satu gejolak politik. Ya. Terbunuhnya, meninggalnya Utsman, kemudian meninggalnya Ali bin Abi Thalib, dan sebagainya. Itu semuanya disebabkan karena masalah-masalah politik. Ya. Terjadi satu perbedaan politik. Demikian juga dengan yang sekarang. Padahal ini pada tahun ini dan tahun depan kita akan memasuki satu tahun politik. De facto, nah ini de facto. Banyak
atau sebagian dari orang-orang masih membawa nama agama, identitas agama. Kalau politik identitas itu sendiri masih dapat dibenarkan, identitas dari Jawa, identitas dari pulau-pulau yang lain masih dapat dibenarkan. Tapi kalau sudah membawa identitas sesuatu agama, nah inilah yang berbahaya. Ini yang dikhawatirkan akan terjadi satu perpecahan. Oleh karenanya, kalau kita lihat di dalam beberapa waktu yang lalu, Panglima TNI bersama-sama dengan jajaran dari dengan Polri menyelenggarakan wayang orang kolosal dengan lakon Pandowo Boyong. Ini yang kemudian yang terakhir sebenarnya itu adalah satu kemasan di mana intinya sebenarnya adalah perang Bharatayuddha. Ini mulai dari Kresna-Duta sampai dengan terbunuhnya Duryudono. Kemudian beberapa waktu yang lalu tidak kalah. Ini memasuki tahun politik, Polri juga menyelenggarakan wayang kulit dengan 4 dalang sekaligus dengan lakon Wahyu Makutha Rama. Pertanyaannya adalah di dalam Wahyu Makutha Rama adanya 8 sifat kepemimpinan, di mana ke-8 sifat kepemimpinan inilah yang sebenarnya disebut dengan rahmatil lil alamin, sebenarnya hakikatnya. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini saya tidak akan langsung masuk kepada para penanggap, tetapi saya ingin menyapa mungkin dari para partisipan. Ini ada yang ingin berkomentar, ingin menanggapi. Saya persilakan terlebih dahulu kepada partisipan. Yang pertama mungkin Pak Daniel, mungkin sebagai gong pembuka dari partisipan. Masih adakah bersama-sama dengan kita ini Pak Daniel? Masih belum ada. Kemudian berikutnya saya juga akan menyapa ini dari akademisi Bapak Dr. Soekarno Harjosuwito. Selamat malam Pak Karno. Nah, kita sekarang malam ini kepingin mendengarkan suara merdu dari Pak Karno ini. Monggo Pak Karno, bagaimana tanggapan dari Pak Karno dari sisi akademis? Ya, terima kasih Pak Oto atas kesempatannya. Saya sangat mendukung dan menggarisbawahi apa yang telah disampaikan oleh 2 Bapak pembicara terdahulu terkait dengan dokumen Abu Dhabi ini. Yang penting adalah tadi ditekankan adalah ke depan. Artinya kalau semua kita yang sebagai umat beragama ini mempunyai niatan untuk senantiasa justru dengan berkomitmen terhadap agamanya masing-masing, justru semakin sadar bahwa kita hidup bersama umat beragama yang lain. Artinya diharapkan dengan dokumen itu ke depannya sudah tidak ada konflik lagi. Saya sangat sependapat dengan Pak Gus Nisam tadi, bahwa akhir-akhir ini terjadinya konflik itu bukan karena masalah agama, tetapi masalah politik. Terbukti saat ini di Indonesia, rakyat kita itu masih terbagi dalam kubu-kubu dukungan. Ini yang menjadikan kendala bagi kita untuk membangun integrasi bangsa kita. Dari sinilah kita berharap bahwa masing-masing kita umat beragama ini untuk senantiasa mengedepankan kasih sayang di antara kita sesama umat beragama yang lainnya.
Demikian Pak Oto, acara ini sangat bagus dan mendukung program IMP. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, matur nuwun, Bapak Soekarno. Ini Dr. Soekarno Harjo Suwito. Nah, ini teman kuliah ini. Betul Pak Karno ya? Teman kuliah saya ini toh. malah satu angkatan ini sebenarnya. Baik, kemudian berikutnya saya juga ingin mendengar. Kalau tadi saya juga harus ada satu kesetaraan gender ini, pengaruh utamaan gender. Saya ingin mendengar dari salah seorang pendidik ini, yang jauh dari Surabaya, Sidoarjo, tapi beliau berdomisili ada di Jakarta. Mungkin saya akan memanggil Ibu Satini. Kalau sekolah dari SD Keagungan. Ibu Satini Sugeng Dalu. Nggih, Robo. Nah, bagaimana kaitannya dengan masalah pendidikan? Bagaimana menanamkan nilai-nilai moral, nilai-nilai kebersamaan terhadap kepada anak didik kita? Saya persilakan Ibu Satini. Melalui pembiasaan tiap hari Romo ditanam kepada anak didik. Perilaku nyata, rasa sosial, patriotisme, seperti itu nilai contoh-contohnya Romo. Saya dari Banyumas Romo, dari Purwokerto. Dari Purwokerto ini? Iya. Oh, asli Purwokerto ini Bu ya? Iya. Tapi kan di Jakarta toh? Iya. Nah, Purwokerto, Banyumas, waduh ini orang ngapak-ngapak ini ya. Baik, matur nuwun Ibu Satini. Iya, sami-sami Romo. Baik, ini karena apa? Karena masalah pendidik ini menjadi satu pegangan bagi kita sebenarnya. Juga secara realitas juga terjadi adanya penyimpangan-penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh oknum-oknum pendidik. Nah, ini kepada anak didiknya. Ini juga tidak dapat kita pungkiri. Sehingga pendidik harus dapat menjadi satu panutan sesuai dengan roman dari Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Ini simbol dari pendidikan di Indonesia. Baik, matur nuwun. Berikutnya saya panggil lagi Pak Daniel. Masih belum ada. Atau saya panggil lagi dari yang lain. Bapak Iwayan Sumendra. Pak Wayan. Swastiastu, minta maaf kameranya mati Pak. Pak Wayan Sumendra. Halo, Swastiastu. Ini manggilnya Bisa dengar suara Sumendra saya? atau Sumendra? Kalau Bali. Bisa dengar suara saya Pak? Baik, bagaimana sekarang implementasi sekarang di kalangan atau komunitasnya Pak Wayan itu sendiri terkait dengan dokumen Abu Dhabi? Gimana Pak Sumendra? Halo. Banyak terkendala sinyal ini. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, saya mohon untuk bersabar, nanti saya akan memanggil lagi Pak Sumendra. Berikutnya saya akan beralih kepada dari tokoh agama Buddha. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya, Romo. Gimana sehat Bante? Pangestunipun, matur nuwun. Mugi Romo Oto dan semuanya juga selalu sehat dan selalu mencerahkan. Baik, ini matur nuwun Bante. Ini minggu yang lalu uraian dari Bante ini sudah sangat luar biasa, mengena sekali sebenarnya. Tapi
yang ingin kita dengar pada malam hari ini? Berbeda dengan minggu yang lalu, Bante, yang ingin saya tanyakan juga terkait dengan tanggapan Bante terhadap kedua tokoh kita adalah bagaimana implementasi dari agama Buddha itu sendiri terkait dengan dokumen Abu Dhabi. Khususnya ada di wilayah Banyuwangi misalnya. Saya persilakan Bante. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Salam kita semua saudara, salam kebajikan, salam Pancasila merdeka. Para Romo, para tokoh agama yang saya hormati, yang saya muliakan, bagi para sesepuh-sesepuh semuanya, mohon waktunya untuk saya sedikit menyampaikan pandangan pemikiran kami. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Romo Oto, coba saya akan lihat bahwa sesungguhnya kedamaian ini dibutuhkan oleh semua orang. Dan kalau kita ingin mewujudkan kedamaian di dunia yang sama-sama kita tempati bersama, harus dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana seseorang yang dirinya sendiri tidak damai akan bisa menciptakan keluarga yang damai, lingkungan yang damai, atau negara yang damai, atau bahkan yang dunia yang damai, kalau dirinya sendiri saja tidak damai. Nah, maka karena ini menjadi kebutuhan bagi semuanya untuk kita hidup damai, untuk hidup bahagia, untuk hidup sejahtera, maka mari kita ciptakan mulai dari diri kita masing-masing. Memang terkadang apa yang dibicarakan oleh yang di atas sana itu tidak sesuai juga dengan di lapangan. Makanya perlunya kita itu bukan hanya bicara di permukaan, tapi juga sampai di akar rumput. Walaupun sesungguhnya akar rumput itu sangat-sangat mendengar apa yang disampaikan oleh yang di atas sana. Jadi masyarakat begitu patuhnya terhadap apa yang disampaikan oleh tokoh-tokohnya. Jadi kalau tadi saya sependapat dengan Romo Herman dan juga Gus Nisam, untuk ajaran-ajaran agama berkenaan dengan dari dokumen Abu Dhabi ini, mari kita mulai serukan dari diri kita, dari keluarga kita, dari umat-umat kita. Saya yakin semuanya yang kumpul di sini, saya tidak meragukan keindonesiaannya. Tetapi orang-orang yang di luar dari forum kita ini yang sesungguhnya menjadi obyekan kita bagaimana supaya mereka itu bisa menerima perbedaan dari keyakinan-keyakinan yang mereka yakini. Jadi tidak memiliki pandangan negatif terhadap ajaran orang lain. Pernah kami kedatangan seorang tamu dan menanyakan tentang keyakinannya kepada saya. Ya tentu jawaban saya kalau mau menjawab itu jadi ngawur, karena saya memang tidak mempelajari. Maka karena itulah waktu ditanyakan itu, kalau Anda bertanya tentang keyakinan A, B, C, dan lain sebagainya yang saya tidak pelajari, ya mohon Anda langsung bertanya ke sumbernya, ke narasumbernya, ke tokohnya. Kalau Anda bertanya tentang ajaran agama Buddha, mungkin saya bisa menjawab karena saya mempelajari itu. Tapi kalau menanyakan tentang ajaran agama lain, saya punya nomor kontaknya, silakan langsung hubungi kepada beliau-beliaunya. Nah ini harapannya kalau kita memang tidak mempelajari, dikala ada orang menanyakan tentang hal itu, kita tidak menjawab ngawur, sehingga menimbulkan benih-benih kebencian dari apa yang kita sampaikan, lebih-lebih kalau yang disampaikan oleh orang yang memiliki kedudukan atau massa yang banyak. Seberapa banyak orang yang akhirnya kita tanamkan kebencian atas pandangan keliru, pandangan salah kita terhadap apa yang tidak kita pelajari. Begitu. Nah, maka karena itu diawali dari pikiran kita untuk bagaimana menciptakan
kedamaian di dalam diri kita. Di dalam salah satu syair Buddha pernah menyampaikan begini. Dia menghina saya, dia merampas milik saya, dia melukai saya, dia menghina saya. Kalau ada orang yang masih memiliki pikiran-pikiran seperti itu, maka kebenciannya tidak akan sirna dari dirinya. Tetapi kalau ada orang yang sudah tidak memiliki pikiran, dia menghina saya, dia merampas milik saya, dia menyakiti, melukai saya, kalau sudah tidak lagi ada pikiran-pikiran seperti itu, maka kebencian akan sirna dalam dirinya. Dan terjadi satu hukum yang diyakini oleh umat Buddha bahwa kebencian tidak akan pernah berakhir kalau dibalas dengan kebencian. Maka kebencian akan berakhir kalau dibalas dengan tidak membenci, memaafkan, atau dengan penuh cinta kasih. Nah, maka di sini saya kutip sebuah dekrit dari Raja Asoka yang mungkin buat saudara sekalian sesungguhnya sudah sering melihat cerita di TV tentang Raja Asoka. Yang diceritakan di sana adalah seorang raja yang sangat bengis, bahkan untuk meraih kekuasaan beliau sampai memusnahkan keluarganya atau saudara-saudaranya dan berusaha untuk mengembangkan sayap kekuasaannya menjajah, menguasai negara-negara lain. Tapi pada saat setelah beliau ketemu ajaran Buddha, beliau menggantungkan senjatanya dan pensiun. Dan bahkan kemudian beliau menyerukan tentang dekrit Raja Asoka yang sampai saat ini bisa dibaca di pilar-pilar Asoka yang terdapat di India sana. Jadi di tempat Buddha pernah tinggal, pernah berada, beliau menancapkan sebuah tiang dan juga dekrit yang kemudian dikenal dengan pilar Asoka atau dekrit Raja Asoka. Nah, bunyinya demikian. Janganlah kita menghormat agama kita sendiri dengan mencela agama orang lain. Sebaliknya, agama orang lain hendaknya dihormati atas dasar tertentu. Dengan berbuat begini, kita membantu agama kita sendiri untuk berkembang, di samping menguntungkan pula agama lain. Dengan berbuat sebaliknya, kita akan merugikan agama kita sendiri, di samping merugikan agama orang lain. Oleh karena itu, barang siapa menghormat agamanya sendiri dengan mencela agama orang lain, semata-mata karena dorongan rasa bakti kepada agamanya dengan berpikir, bagaimana aku dapat memuliakan agamaku sendiri, maka dengan berbuat demikian, ia malah amat merugikan agamanya sendiri. Oleh karena itu, toleransi dan kerukunan beragamalah yang dianjurkan, dengan pengertian bahwa semua orang selain mendengarkan ajaran agamanya sendiri, juga bersedia untuk mendengarkan ajaran agama yang dianut orang lain. Itu salah satu isi dekrit dari Raja Asoka. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, memang perlu kita itu sampai ke akar rumput, menyampaikan, menyuarakan tentang kerukunan, tentang kedamaian, dan bahkan forum-forum seperti IMP ini, untuk sudah tiba saatnya kita bukan hanya di kota, tapi sampai ke pelosok-pelosok desa. Ya, kita gemakan untuk kerukunan, untuk kedamaian. Yang mau berebutan kursi, silahkan berebut kursi, tapi kita yang harus membawa kesejukan, membawa kedamaian, jangan bahkan menggunakan agama untuk mencari kekayaan, kedudukan, kekuasaan, dan lain-lainnya. Sehingga kita akan membawa lentera cahaya kesejukan, kedamaian bagi dunia, bagi negara kita. Ini yang sedikit saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Salam kita semua bersaudara. Salam Pancasila Merdeka. Silakan Romo Oto, terima kasih. Terima kasih, Bante. Saya teringat ini apa yang diuraikan oleh Bante.
ini saya teringat dengan seorang filsuf Jalaluddin Rumi. Nah, ini yang mereka di mana beliau dilahirkan pada tanggal 30 September 1207 dan meninggal pada bulan Desember tahun 1273. Di mana salah satu kata-katanya ini yang juga sangat mengesankan. Kemarin aku pintar. Nah ini, kemarin aku pintar. Aku ingin mengubah dunia. Sekarang aku bijak. Maka dari itu, aku mengubah diriku sendiri. Jadi semuanya berasal dari diri kita sendiri. Ini yang kata-kata seorang filsuf Rumi. Ini yang sangat menarik. Ini saya banyak mengkoleksi dari kata-kata bijak. Ini. Baik. Saya boleh nyambung sedikit, Romo, ceritanya tentang ini. Saya ada cerita bagus. Silakan. Saya pernah membaca sebuah cerita dari Tiongkok sana. Ada seorang raja yang sedang sakit matanya. Dan dia dibawa kemana-mana untuk diobati. Tapi tidak sembuh. Ke dokter, ke dukun, ke tabib, tidak sembuh. Nah, suatu saat beliau kedatangan orang yang bijaksana, datang ke kerajaan dan menyampaikan obat kepada sang raja. Raja ini sesungguhnya sakit matanya akan bisa sembuh apabila raja setiap hari itu bisa melihat warna hijau. Nah, karena itulah kemudian sang raja memerintahkan kepada semua masyarakatnya untuk mengecat semuanya warna hijau. Dan akhirnya sang orang bijaksana tadi datang lagi. Wahai raja, untuk supaya sang raja melihat warna hijau, tidak sepatutnya sang raja memerintahkan untuk semuanya dicat warna hijau. Karena tidak semua orang juga suka warna hijau. Itu akan menjadi permasalahan tersendiri. Maka kalau sang raja ingin sembuh dari matanya dan ingin melihat warna hijau, cukuplah sang raja menggunakan kacamata warna hijau. Maka akan nampak semuanya hijau. Jadi memang seperti yang tadi Romo Oto sampaikan, mari kita rubah diri kita sendiri, supaya kita bisa memberikan sesuatu yang berguna, bermanfaat bagi perdamaian dunia ini. Dimulai dari diri kita masing-masing. Terima kasih, Romo, untuk waktu kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih. Waduh, semakin gayeng ini. Bisa-bisa nanti ini bisa molor waktunya kalau kita terus berjagong ria ini. Jadi bukan jagongan toh ini, tapi berjagong ria. Ini apalagi bersama-sama dengan Mas Agung Nugroho ini. Selamat malam Mas Agung. Nah, baik, menarik. Jadi memang apa yang diuraikan tadi, setiap orang akan melihat sesuatu yang tak terlihat itu menurut kadar cahayanya ini. Tadi dikatakan oleh Gus Misam. Karena kurang tekun dan sebagainya dari kadar cahayanya. Semakin sering ia menggosok cermin hatinya, semakin jelaslah ia melihat segala sesuatu. Ini yang jadi inti dari apa yang berasal dari diri kita, kemudian kita harus sering menggosok cermin mata hati kita, maka kita akan menjadi seorang yang bijak, menjadi seorang yang wise. Ini ojo rumongso biso, tapi biso rumongso. Ojo rumongso pinter, tapi pintero rumongso. Nah ini yang kata-kata bijak. Baik, terima kasih. Berikutnya saya akan beralih kepada dari agama Kristen siapa ya? Awalan siapa dari Kristen ini? Pak Daniel tadi tuh. Pak Daniel. Ada Pak Oto. Tidak ada ya? Ya, izin. Tidak ada. Bisa langsung ke peserta.
dari agama Konghucu, Bapak Ajuan. Bapak Ajuan. Selamat malam Pak Ajuan. Wicet Chong Chien. Selamat malam. Chen Yuito, Santai, Rahayu, salam Rahayu. kita bersaudara. Bagaimana menurut pandangan dari pandangan-pandangan? Nah ini sekaligus saya akan menukik kepada Pak Johan. Ya, Pak. Dokumen Abu Dhabi yang dikaitkan dengan ajaran-ajaran Nabi Kongsi. Bagaimana Pak Ajuan? Iya Pak. Jadi pertama salam kita semua bersaudara, Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Jadi dokumen Abu Dhabi yang terdiri dari 12 butir itu merupakan suatu ajakan yang sangat mulia yang mana ini diimplementasikan secara dan berkesinambungan, tentu itu mendatangkan kesejahteraan dan kedamaian bagi umat manusia di dunia ini. Nah, saya bercerita sedikit bahwa sesungguhnya di dalam kitab kesusilaan itu ada sebuah ayat, sebuah lembaran yang menuliskan tentang Li Yun Ta Tong Pian, yaitu tentang cita-cita Nabi Kongzhe yang mencapai kebersamaan agung. Jadi di dalam cita-cita tersebut, Nabi Kongzhe sudah pernah menulis bahwa kebersamaan agung itu dapat dicapai, dan di saat itu diangkatlah orang-orang bijaksana yang kata-katanya dapat dipercaya. Kemudian apa yang dilakukan itu semuanya merujuk kepada keharmonisan antar sesama rakyat. Kemudian bagi yang tua dan yang sakit, yang lemah maupun yang cacat itu semua diberi perawatan dan jaminan sosial sampai di hari tuanya, dan anak-anak muda itu diberi kesempatan untuk berpahala dan diberi pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian anak-anak itu diberi perawatan dan bimbingan. Kemudian para wanita itu diberi jaminan dan mendapatkan rumah untuk pulang dan juga para duda, janda maupun para anak yatim piatu itu juga mendapat perawatan dan jaminan kesejahteraan sosial. Lalu kemudian orang-orang itu harus dididik sedemikian rupa saling menjelekkan atau saling menfitnah, melainkan mereka semua dapat hidup rukun berdampingan bersama. Bahkan barang yang tergeletak di tanah, maksudnya sumber daya alam itu dimanfaatkan tidak hanya untuk diri sendiri tetapi untuk semua orang. Dan pada saat itu semua kejahatan itu dapat ditekan sehingga orang-orang jahat tidak dapat beraksi di sana. Dan juga bahkan kedamaian demikian baiknya, keamanan demikian baiknya, rumah di malam hari pintunya tidak tertutup, juga tidak terjadi kejahatan. Nah, ini merupakan cita-cita Nabi Kongzhe 2500 tahun yang lalu dan juga pernah diterapkan, diimplementasikan oleh Nabi Kongzhe pada saat beliau menjabat sebagai seorang kepala daerah di kota kecil Chongdu yang sebelumnya merupakan kota yang terdiri dari para penjahat. Nah, jadi di sini Pak Otto, implementasinya selain cita-cita yang mulia itu, implementasinya juga merupakan kunci keberhasilan dari semua itu. Jadi kenapa Nabi Kongzhe bisa berhasil pada waktu itu? Karena Nabi Kongzhe menerapkannya itu dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan jujur, dan beliau
menempatkan diri sebagai teladan, bahwa dialah yang berteladan dan kepada semua rakyat, bahwa dia itu bersikap jujur, adil, bijaksana, cinta kasih, berani di dalam kebenaran, dan bersusila. Jadi rakyat itu harus kesusilaan, bukan hukum. Apabila rakyat diajarkan tentang hukum, maka rakyat itu hanya akan berusaha untuk berkelit daripada pasal-pasal hukum itu. Tetapi apabila rakyat diajarkan dengan sopan santun dan tata krama yang diistilahkan dengan kesusilaan, maka semua rakyat itu tahu malu untuk tidak berbuat kejahatan. Mereka akan malu apabila berbuat kejahatan, malu terhadap diri sendiri, malu telah mempermalukan keluarganya, dan malu terhadap anak-anaknya sendiri. Nah, kita melihat fakta pada saat ini bahwa rasa tahu malu ini sangat terkikis dengan hebatnya, sehingga orang tidak segan untuk bersilat lidah dan mempertahankan argumentasinya, bahkan membolak-balikkan fakta dan kenyataan agar dia itu seolah-olah nampak dia itu benar, dia jujur, dan dia itu baik, tetapi di belakangnya mereka mengingkari semua apa yang mereka ucapkan. Jadi ucapan dan fakta tidak sejalan. Nah, tadi saya setuju dengan Pak Bante, Bapak Bante, yang mengatakan bahwa semuanya itu harus diawali dengan diri kita masing-masing. Bagaimana orang yang dirinya belum lurus dapat orang lain. Jadi semua dokumen Abu Dhabi ini merupakan semua cita-cita yang sangat mulia yang kita semua pecinta kedamaian wajib mendukungnya. Namun kita mendukungnya tidak hanya dengan mulut, tetapi juga kita harus dengan hati dan kejujuran. Mulailah dari diri kita sendiri masing-masing agar kita itu menjadi teladan kepada diri kita, kepada anak-anak kita, dan kepada keluarga kita, meluas kepada masyarakat. Jadi apapun ceritanya yang manis, yang bagus, dilaksanakan dengan kejujuran dan konsistensi, semuanya itu hanya tertulis dalam tinta emas, namun tidak ada faedahnya. Mungkin itu tanggapan dari saya, Pak Oto. Terima kasih. Salam kita semua bersaudara. Sanjay. Pak Oto. Baik, terima kasih. Kemudian saya akan beralih kembali kepada saudara saya yang jauh setelah dari Medan. Saya akan terbang ke daerah Bogor. Ini Bogor, saya turun di Soekarno-Hatta, kemudian naik bis Damri ke Taman Botani. Saya menemui saudara saya yang bernama Dr. Kun Ahudiat. Selamat malam, Pak Kun. Selamat malam. Selamat malam. Salam semua bersaudara. Ini yang menarik ini. Tadi kita baru membicarakan ini sebenarnya pelarangan tempat ibadah menurut dokumen dari Abu Dhabi ternyata juga terjadi di Indonesia, khususnya di daerah Cilengsi. Tadi YouTube-nya juga sudah saya kirimkan ke Pak Kun. Nah, ini kembali terjadi pembubaran dan pelarangan tempat ibadah. Kan menarik ini. Jadi baru saja kita berbicara tentang dokumen Abu Dhabi, ternyata juga masih terjadi di Indonesia, khususnya di daerah Pak Kun ini. Ayo. Gimana? Menurut Pak Kun gimana? Terima kasih. Salam semua bersaudara, Romo Oto dan yang lain, terutama pembicara. Kalau saya lihat begini, saya lihat begini, bahwa izinkan di Bogor ini sekarang memang menjadi banyak titik Islam atau agama-agama, terutama yang saya tahu adalah ajaran-ajaran
yang tidak sesuai dengan Pancasila, tapi dalam balutan ajaran agama-agama besar yang ada di ruangan kita ini. Intinya Indonesia selalu dibikin sibuk, gitu, dibikin sibuk sehingga ya seperti ini, titik puncaknya Bogor yang buffernya itu ke Jakarta. Jadi Bogor sibuk, Jawa Barat sibuk, Indonesia akan sibuk. Sehingga tidak kepikiran untuk menerapkan apa yang dokumen Abu Dhabi lah, apakah akan diimplementasikan Pancasila lah. Singkat cerita, hikmah dari Cap Gomeh hari ini ya, dan Rajab menjelang Ramadan. Jadi saya pikir semua ajaran agama secara otak kiri kanan, transendensi harusnya sama. Ukuran ketakwaan itu adalah di pengambilan keputusan kita yang simbiosisnya mutualisme ke atas. Jadi selama mutualisme ke bawah, ke parasit, itu bukan ilahiyah, itu bukan Tuhan. Jadi bagi kita, kalau memang sudah bicara begini misalnya, tapi ada semut yang dimatikan, kita sedang tidak bertuhan. Mungkin kita religius, tapi tidak spiritual. Nah, ini tidak mungkin bisa mengimplementasikan hal yang tadi dibahas dari awal, selama para pimpinan kita, pemuka agama kita, terutama yang punya kemenangan pengambilan keputusan, sadar ukurannya itu. Sekarang ukurannya bukan di masalah apakah kita merugikan atau tidak, tapi sejauh mana kita ada ukuran-ukuran yang sangat simbolis, itu masalahnya. Jadi singkat cerita, kita masih jauh untuk Abu Dhabi yang tadi, selama di pemerintah, harusnya tingkat presiden ini. Karena presiden itu harusnya Panembahan Senopati, jago manajemen, jago perang, Sayyidin Wonotogomo. Dia harus bisa menjajarkan semua IMP bila perlu oleh presiden, bukan oleh Pak Romo Oto gitu loh, yang bicara begini. Insya Allah, Kadius ini sebayu lawas akan terjadi di Indonesia. Salam semua bersaudara. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Menarik Pak Kun. Hebat ini seorang aktivis kita ini. Seorang akademisi, seorang aktivis, berbagai macam predikat telah disandang. Ini yang cukup menarik. Nah, ini yang ada satu pertanyaan ini Pak Kun. Satu pertanyaan ini khusus bagi Pak Kun ini. Apakah suatu agama itu memerlukan satu pengakuan negara? Sebetulnya agama itu terdiri dari milah, Pak. Kalau di perspektif saya, kebetulan saya mengajar pasca sarjana di Sekolah Tinggi Agama Islam. Saya dapat ilmu dari para mahasiswa saya yang hafal Quran, yang pendiri pondok pesantren, cucunya Anwar Sanusi yang penentu Piagam 8, Piagam 9, mengatakan bahwa milah dan din itu diartikan di bahasa Indonesia tetap agama. Padahal milah itu adalah tools Nabi Muhammad, Muhammadan, Isaiah, Ibrahimiyah kan. Kalau din adalah mindset. Saya pikir yang di dalam keluarga kita ini sekarang, kita sedang din yang memang sesuai dengan hukum alam. Ini yang dicari. Masalahnya sekarang kita direpotkan oleh mereka-mereka yang menjalankan religius dengan berdasarkan milah. Tafsir menggunakan skriptualisme otak kanan saja. Jadi kalau untuk mindset kita tidak bisa lagi minta pengakuan, tapi tinggal ukurannya sesuai gak dengan KUHP, sesuai gak dengan kearifan lokal, sesuai gak dengan norma-norma yang baik dari masyarakat. Pemerintah itu menurut saya kalau din tidak perlu. Tapi karena sekarang din dan milah masih batik pecotot gabung satu, nggak jelas. Akhirnya ukurannya pun tidak jelas. Apalagi di tahun politik sekarang. Lebih baik kita kerja sama iblis, tapi iblis itu memilih kita. Ya. Itu yang terjadi. Terima kasih. Mohon maaf kalau saya kata-kata kurang pas. Tidak apa-apa, Pak. Ini memang kita waktunya harus transparan, terbuka, kebebasan berekspresi. Nah, ini yang sebenarnya menarik sekali. Ini yang memang tadi katakan bahwa kita hanya mempelajari hal-hal apa yang telah diberikan. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat hanya berasal dari otak kanan, dan otak kanan inilah yang sebenarnya berisi satu tafsir-tafsir yang diterjemahkan menurut kepentingan politiknya. Nah, ini yang berbahaya ini. Ini sangat berbahaya. Jadi, baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tanya dulu ini Mbak Wulan, ini ada yang penyanyinya enggak ini? Mbak Wulan?
Untuk saat ini tidak ada Pak Uto. Tidak ada. Wah, Pak Ono Pak Uto aja yang nyanyi. pegeli. Waduh, kok pegel. Kalau ada yang nyanyi kan saya bisa istirahat ya. Atau Wulan Lestari yang nyanyi sebenarnya ini. Ini Kayak terlebih dahulu. ada yang mau nyanyi nih Pak. Apakah bapak-bapak yang ada di sini sudah pernah mendengarkan suaranya Wulan Lestari menyanyi? Loh, bukan Saya Wulan. yakin 100%, 1000% belum. Ini Pernah sudah mendengar. sudah ada penyanyinya kok. Tenang saja. Kalau Dengan suaranya Mbak Niken, ini kita sudah pernah mendengar. Tapi pertanyaan saya, suaranya Wulan Lestari untuk menyanyi. Jangan di sini Pak. Di room lain. Di room lain, kamar mandi lah. Room kan bukan kamar mandi. Ini ada Mbak Niken mau nyanyikan, membawakan lagu Indonesia Pusaka. Kita dengarkan dulu suara dari Niken Lestari. Niken Lestari. Oh, ini terngiang-ngiang nama saya. Nah, karo jenenge kok aku. Silakan Mbak Niken. Oke, baik. Terima kasih Pak Uto. Selamat malam. Salam semua saudara untuk kita semua. Kali ini saya akan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Oke, terima kasih. Selamat malam, salam semua saudara untuk kita semua. Terima kasih. Suaranya mendayu-dayu, terbawa angin. Ada kala terdengar, kala tidak. Ya ini karena terbawa oleh angin. Apalagi Sidoarjo mulai hujan rintik-rintik, yes, tambah hilang suaranya. Dari tadi hujan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekarang kita sudah mencapai pada pukul 21.11. Oleh karenanya, saya mohon untuk closing statement dari Bapak Suhardianto. Saya persilakan Pak Suhardianto untuk closing statement-nya. Silakan Pak Suhardianto. Saya belum bisa kembali ini. Ini sudah kok, sudah terdengar suaranya, sudah masuk. Sudah masuk suaranya? Sudah. Nah, baik. Nah, berkaitan dengan ini semua, memang dokumen Abu Dhabi adalah dokumen yang luar biasa, yang hebat sekali. Tetapi memang masih perlu disebarluaskan, perlu disosialisasikan, Kita perlu mengimplementasikan
Dan mengimplementasikan itu pertama-tama dengan mulai mensosialisasikan. Dan untuk mensosialisasikan, kita memang mulai dengan mensosialisasikan dalam kalangan kita sendiri lebih dahulu. Seperti halnya tadi, mulai dengan diri kita, setelah itu dengan lingkungan kita. Nah, harapannya dengan kita mensosialisasikan pada lingkungan kita, juga pihak lain juga melakukan yang sama. Nah, hanya dengan kita masing-masing mengimplementasikan dalam lingkungan masing itu bisa terjadi. Karena kalau saya mensosialisasikan dalam lingkup yang bukan lingkup saya, itu belum tentu diterima. Maka baiklah masing-masing dari kita mensosialisasikan dalam lingkup kita masing-masing. Semakin nanti bisa tersosialisasikan, akan. Nah, itu saja Pak Utuh, terima kasih. Terima kasih. Berikutnya saya persilakan pada Gus Nizam. Untuk memberikan satu closing statement, Gus Nizam. Ya, mari kita buktikan pengabdian kita dan kita nyatakan kehambaan kita. Membuktikan pengabdian dengan tidak pernah merasa tuan, tapi abdi, artinya tidak pernah ingin dilayani, tapi inginnya melayani. Tidak ingin dikasihi, tapi inginnya mengasihi. Itu arti dari buktikan pengabdianmu. Bahwa abdi adalah bukan tuan. Artinya yang harus dilakukan seorang abdi adalah titik-titik yang baik-baik, tidak mengasihi, tidak dikasihi, menyayangi, tidak disayang, tidak berharap disayangi, begitu seterusnya. Dan nyatakan kehambaanmu, bahwa hamba betapapun tingginya derajatnya, hamba tetaplah hamba. Hamba bukan Tuhan. Maka harus terus menghambakan diri kepada Tuhan menurut keyakinannya masing-masing. Dengan menjalankan 2 poin ini tadi, menjadi sepakat, bahkan ingin menyebarkan 12 butir dokumen Abu Dhabi yang telah dibacakan tadi. Demikian closing statement dari saya, Pak Utuh. Baik, terima kasih. Gus Nizam, yang terakhir saya ingin mendengarkan ini. Saya tidak meminta closing statement dari Pak Kun. Nah ini, karena ini termasuk saya gunakan sekaligus, mohon maaf ini, sebagai informan. Nah, informan, bagaimana prediksi Pak Kun terkait dengan Indonesia merayakan perbedaan di masa mendatang? Terima kasih langsung Romo dan juga yang lain. Jadi Indonesia seiring dengan perkembangan teknologi, di mana sekarang sudah tidak bisa lagi ditutup-tutupi cara berpikir agama yang jumud. Itu pasti akan menuju ke kita, ke IMP. Jadi ketika manusia kian rasional, kian ber-IMP lah dia. Dan nampaknya itu kodrat zaman yang tidak akan bisa dielakkan. Dan ini sudah diprediksi oleh John Naisbitt maupun Samuel Huntington. Bahwa nanti, saya baca buku ini tahun 94, Pak. Itu dikatakan bahwa tahun 2020 nanti akan ada penyatuan seluruh dunia itu menjadi the global village atau desa yang mendunia. Pemikiran ini tidak akan bisa terbendung, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ini kalau berbicara Naisbitt TV, saya sudah membaca sampai 3 kali ini, Pak. Bukunya ini. Menarik sekali. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagai satu simpulan bahwa kita hidup
ini kita harus ingat ada istilah the past, present, and future. Masa lalu, kini, dan akan datang. Ini yang masa lalu. Dokumen Abu Dhabi telah dikeluarkan pada tanggal 4 Februari tahun 2019. Sekarang kita hidup di tahun 23. Apa yang sudah kita laksanakan, yang kita lakukan sampai saat ini, dan apa yang akan kita rencanakan ke depan. Inilah satu tantangan tersendiri bagi Indonesia merayakan perbedaan di bawah Manggala Muhammad Kiai Haji Muhammad Nizam As-Sofa. Nah ini sebagai Manggolo Yudo. Ini yang harapan saya, semoga kita akan dapat bersatu, kita akan tetap menjadi satu saudara, dan benar-benar kesejahteraan rahmatil lil alamin dapat terwujud. Terima kasih, mohon maaf apabila di dalam kesempatan ini terdapat tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Salam semua saudara. Salam semua saudara. Namo Buddhaya dan Wicek Tongkien Rahayu. Saya kembalikan kepada Mbak Bulan. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada moderator kita, Dr. Uto. Dan juga saya sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada dua narasumber pada malam hari ini, yaitu Romo Suhardianto, terima kasih Romo, dan juga kepada Gus Lisam, terima kasih. Dan juga kepada para peserta setia jagongan online IMP, terima kasih telah setia bergabung bersama kami. Sampai jumpa di Senin depan. Semoga tema pada malam hari ini tentang dokumen Abu Dhabi bisa kita implementasikan atau kita nyatakan sesuai harapan sebagaimana dokumen tersebut dibuat, dan berawal dari kita, berawal dari IMP untuk mewujudkan perdamaian dunia. Salam saudara. Sampai jumpa Senin depan, Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Namo Buddhaya, Wite Tongkien. Om Swastiastu, Rahayu. Rahayu. Selamat malam. Bersidang.